Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 102210003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatul Insan. Yang pertama, ada Ta'rif Insan atau yang disebut dengan pengenalan manusia. Apa saja yang ada pada diri manusia? Yang pertama ada qalb atau yang disebut dengan hati. Dalam hati terdapat kemauan atau keputusan. Dan yang kedua ada aklu atau disebut dengan akal. Dalam akal terdapat membentuk pengetahuan, entah itu pengetahuan agama, pengetahuan umum ataupun pengetahuan lainnya. Dan yang ketiga ada jasad. Dalam jasad terdapat beramal. Contohnya menolong seseorang, membantu, dan lain sebagainya. Dan itu semua dilakukan oleh jasad. Lalu, apa saja tugas manusia di muka bumi? Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka bumi yaitu menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Lalu, apa saja hakikat manusia? Yang pertama, sebagai makhluk. Manusia diciptakan dalam keadaan alal fitrah, dan yang kedua dalam keadaan lemah, dan yang ketiga dalam keadaan bodoh, dan yang terakhir dalam keadaan fakir. Yang kedua dimuliakan, yaitu dengan ditiupkannya ruh, diberi keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Dan yang ketiga dibebani untuk beribadah dan sebagai khalifah. Dan yang keempat bebas memilih antara beriman kepada Allah atau menolak kepada perintah Allah. Dan yang terakhir balasan. Jika orang tersebut beriman kepada Allah dan menjauhi semua larangannya, tentunya akan berakibat ke surga. Dan sebaliknya, jika orang tersebut tidak beriman dan menolak perintah Allah, tentu akan berakibat ke neraka. Selanjutnya ada potensi manusia. Menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Misalnya, manusia kemampuannya dalam bidang seni, dalam bidang suara, dalam bidang keilmuan, dan dalam bidang-bidang lainnya. Itu semua disebut dengan potensi. Yang selanjutnya, apa sih potensi yang Allah berikan kepada manusia? Yang pertama, potensi pendengaran. Yang kedua, potensi penglihatan. Dan yang ketiga, potensi hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah Dia yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Bayangkan jika manusia tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, dan hati, tentunya manusia tersebut tidak akan berarti apa-apa di muka bumi ini. Untuk itu, mulai dari sekarang, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikannya kepada kita. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam tanggung jawab terdapat dua kategori sikap. Yang pertama, al-amanah atau sikap amanah, merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dan yang kedua, al-khianat, yaitu mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah dengan berbagai perumpamaan yang sangat hina. Lalu, seperti apa saja perumpamaan orang-orang yang berkhianat? Yang pertama, kal-an'am atau bagaikan binatang ternak, terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Yang kedua,
kal kalbi atau bagaikan anjing terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Dan yang ketiga, kal kirdun atau seperti monyet dan kal hinjir seperti babi terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 60. Yang keempat, kal kasbi atau seperti kayu terdapat dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 4. Dan yang kelima, kal hijaroh atau seperti batu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Yang keenam, kal himar atau seperti keledai terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Dan yang terakhir, kal ankabut atau seperti laba-laba terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. Marifatul insan selanjutnya yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu diartikan sebagai sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Jiwa manusia dibedakan menjadi 3 keadaan. Yang pertama, ruh di atas nafsu atau ruhnya lebih kuat daripada hawa nafsu, atau disebut juga sebagai nafsul mutmainah. Biasanya lebih punya kecenderungan untuk selalu berzikir untuk mengontrol diri. Dan yang kedua, jiwa yang aruh, kolbu, ajam dan akal tarik-menarik dengan hawa nafsu. Biasanya keadaan ini bertahan di atas istiqomah, tetapi beberapa saat kemudian dikalahkan oleh syahwat sebagian dosa, sehingga dia melakukannya secara sengaja, tetapi ia tetap tekun melakukan ketaatannya. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu atau disebut juga an-nafsul imaratu bisu, yang artinya jiwa yang selalu memerintah kejahatan, yang lari dari kebaikan. Mungkin keadaan ini pernah bertaubat, tapi sesaat kemudian kembali melakukan dosa atau banyak dosa tanpa berhasrat untuk bertaubat, bahkan tenggelam dalam dosa. Itulah sedikit penjelasan mengenai materi Marifatul Insan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.